teman-teman sekalian, kita bertemu lagi. Pada sekarang ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan apakah benar Yesus itu Tuhan. Karena seringkali orang-orang Kristen dalam menjalani kehidupan, seringkali waktu menghadapi pencobaan, pergumulan hidup, kesulitan hidup, mereka semua jadi bingung. Bahkan ada orang Kristen yang sudah lama ketika bertemu, dia bertanya, sebenarnya apa, ada Tuhan apa enggak? Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mempelajari apa benar Tuhan Yesus itu Tuhan. Nah, kita lihat dalam kitab Kejadian ya. Kejadian pasal 1 ayat 1. Itu kita lihat bahwa dikatakan bahwa pada mulanya Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Saya bacakan. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya, judulnya itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum dibentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Dan Allah menamakan siang itu terang dan gelap itu malam. Sampai di sini. Kemudian saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk melihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya bacakan ya. Firman, judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Nah, pada mulanya, ini ayat 1, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Firman itu adalah Allah. Itu di kitab Yohanes dalam perjanjian baru. Ya. Ayat 2-nya mengatakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3 menyatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi kalau kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1 itu mempertegas lagi bahwa pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi dari sini Bapak Ibu, waktu kita gabungkan dengan Kejadian pasal 1 ayat 1, itu proses penciptaan, itu Allah menciptakan alam semesta. Kemudian di dalam perjanjian baru ditegaskan dalam kitab Yohanes bahwa pada mulanya Firman. Nah, Firman ini kalau kita lihat dalam Kejadian, Allah berfirman, jadilah terang. Allah berfirman, jadilah gelap. Allah berfirman, jadi ini. Allah berfirman, jadi itu. Dalam kitab Yohanes dibilang pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu sendiri adalah Allah. Nah, kalau kita lihat Yohanes 3 ayat 16, saya bacakan ya, 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah Tuhan. Tuhan Yesus waktu itu bersama-sama dengan Allah Bapa dalam proses penciptaan. Itu
itu di Kejadian 1. Ya. Melalui firman diciptakanlah alam semesta. Dan terus di kitab Yohanes dikatakan firman itu adalah Allah itu sendiri. Kenapa kalau kita pikir kenapa Allah mesti menciptakan alam semesta lantas masuk ke dunia menjelma jadi manusia? Karena firman itu menjadi daging katanya. Dalam Yohanes 1 ayat 2, 3, 4 ya. Nah, kalau firman itu menjadi daging, buat apa dia jadi daging? Nah, dia jadi daging kalau kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia. Sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dasar daripada Yesus diutus ke dunia adalah karena kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Nah ini, jadi dari sini kita bisa lihat kalau kita gabungkan dan kita renungkan secara pelan-pelan Kejadian pasal 1 ayat 1 seterusnya dalam proses penciptaan, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, terus Yohanes 3 ayat 16, kita sudah tahu bahwa ada kasih yang begitu besar dari Tuhan, ya, sehingga firman itu dijadikan daging. Maka akibat udah menjadi daging, dia diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Kenapa? Karena kasih yang begitu besar. Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, kalau ada masalah yang dihadapi, jangan takut. Yang penting percaya saja. Waktu kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan menolong. Udah, jangan pikir-pikir lagi. Sampai sini dulu, nanti kita masuk ke episode berikutnya. Terima kasih.